Shalom, selamat pagi. Kami bacakan warta minggu ini. Rapat majelis dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja. Pembawa renungan Bapak Tri Iswanto. Mohon perhatian dari segenap majelis. Tuhan Yesus memberkati. PA wilayah dilaksanakan pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 19.00 WIB di Gedung Gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prasetyo Jati. Untuk wilayah Serondol dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 19.00 WIB di Gedung Gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prasetyo Jati. Untuk wilayah Ngesrep dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul 19.00 WIB di Gedung Gereja dengan pembawa renungan Saudara Antonius Prasetyo Jati. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Januari tahun 2022 pukul 5 pagi di Gedung Gereja dengan pembawa renungan Bapak Untoro Nugroho MT. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pemilihan calon pendeta telah dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB di halaman Gedung Gereja bagi jemaat yang terdaftar dalam DPT agar mempergunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. DPT atau daftar pemilih tetap dapat dibaca pada papan pengumuman di depan gereja. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lowongan pekerjaan. GKJ Ngesrep membutuhkan tenaga koster dikarenakan Bapak Trolino akan memasuki masa pensiun. Yang kedua, Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum membutuhkan tenaga untuk mengisi formasi. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di papan pengumuman yang ada di depan Gedung Gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat mengikuti ibadah pagi. Maha Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada di sini, gedung ibadah ini maupun yang ada di rumah, marilah peribadatan kita ini yang terselenggara karena pertolongan Tuhan. Di dalam hati hendaklah setiap kita mengaku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan keseharian kita seringkali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dengan kita bercermin pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kita nyatakan dengan memuji Tuhan. Tiba saudaramu
jemaat kami undang untuk berdiri. Berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa dan pelanggaran kita, karena Tuhan mengampuni. Dan di dalam pengampunannya, terimalah berita anugerah yang dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam surat Roma 4, ayat 7 dan ayat 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan di dalam anugerahnya bersama-sama marilah kita memasuki kehidupan yang baru, sebagaimana Tuhan memberikan petunjuk hidup baru kepada kita, seperti yang tertulis di dalam firman-Nya, Roma 13, ayat 13 dan ayat 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Marilah kita menaikkan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang senantiasa menyatakan diri di dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur sebab anugerah Tuhan yang begitu besar atas kami. Oleh sebab itu kami mohon agar setiap hari kami dimampukan untuk semakin mengenali kasih Tuhan. Saat ini kami pun bersyukur
atas panggilan Tuhan kepada kami, yaitu panggilan kepada kami untuk beribadah. Bahkan Tuhan memanggil kami di dalam sakramen perjamuan, di mana kami pun diingatkan, kami mengenang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami sehingga memberikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan kehidupannya, saudara-saudara kami yang bekerja, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, dan berbagai-bagai pengharapan dan permohonan kepadamu. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dan pemulihan untuk yang sakit. Tuhan memberkati untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka sehingga dimampukan untuk memikul tanggung jawab yang ada padanya. Dan Tuhan memberikan pekerjaan kepada setiap mereka yang merindukan untuk berkarya di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan anak-anak kami, kiranya kasih Tuhan pun nyata di dalam menuntun anak-anak kami ketika mereka belajar, menuntun mereka untuk meraih cita-citanya, menuntun mereka bertumbuh dewasa. Dan kiranya kasih Tuhan pun juga menuntun kami di dalam kami melayani di GKJ Ngesrep. Setiap kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk kami mengambil bagian, untuk kami memberi kepada Tuhan melalui gerejamu ini. Kami mohon kasih Tuhan nyata kepada setiap jemaat Tuhan, setiap majelis gereja, dan juga kepada setiap komisi, wilayah, tim, panitia. Terlebih di dalam kami saat ini memproses pemanggilan pendeta. Atas diri saudara kekasih kami, Antonius Prasetyo Jati, kiranya ini pun menjadi penyataan kasih Tuhan atas kerinduan umat-Mu ini ya Tuhan. Dan saat ini berkatilah kami dengan firman Tuhan. Kami mau menghayati firman-Mu ini Tuhan, adalah penyataan kasih Tuhan kepada kami. Kini Engkau berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah Injil Yesus Kristus sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?
saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudara mungkin mengatakan kepada orang lain, atau kepada saya ajalah, Pak Joko sombong ini? Pernah? Karena mungkin ketika berpapasan saya tidak kenal panjenengan, ya. Kenapa? Karena pakai masker mungkin. Atau mungkin kepada orang lain. Wingi si A, si B, ketemu aku meneng wae. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya tidak mengatakan, disitulah pentingnya kenal atau mengenali. Lah kalau saya tidak mengenali, atau Bapak, Ibu, saudara saya tidak mengenali yang sedang berpapasan atau sedang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ya kita kan diem saja. Tapi ketika maskernya dibuka, wah gitu, tapi Bapak, Ibu nggak usah buka masker. Kita baru tahu, oh tibake Bu ini, oh tibake Pak ini, oh tibanya saudara ini, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pengenalan itulah yang akhirnya akan menumbuhkan sikap hormat. Pengenalan itu juga yang akan menumbuhkan kepada kita rasa percaya. Ya, jadi penting untuk mengenali itu. Dan bahkan ketika kita mengenali, kita bisa menentukan saya harus bersikap bagaimana. Itu. Ya mungkin ketika belum kenal gitu ya wes biasa. Oh ya yo, nggih, yo wes gitu. Begitu kenal, loh tibake
mungkin orang yang punya, ya apa istilahnya, orang yang kita hormati, sikap kita berbeda. Nah, lalu bagaimana pengenalan kita terhadap anak-anak kita? Bapak Ibu, ya, yang sudah punya anak dan anaknya sedang sekolah, adakah di antara anak-anak itu kalau belajar itu sambil dengerin musik? Ya. Kira-kira kalau anak-anak belajar sambil dengerin musik, Bapak Ibu akan mengatakan bagaimana? Mungkin ada yang mengatakan, "Nduk, le kowe iki nek sinau kok karo ngrungokke musik iki apa iso? Mbok musike dipateni." Nah, bisa saja kita mengatakan begitu. Tetapi loh, lah kok yo nilainya apik? Berarti memang anak kita itu adalah cara belajarnya itu yang penting ia bisa melihat. Artinya kita pun tidak mengenali cara dia belajar, makanya kita mengatakan ojo kaya ngono. Bukan seperti itu caranya belajar, karena nggak mengenali. Tetapi ketika kita sudah mengenali, alah wis kaya ngono, memang itulah cara belajarnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasanya Tuhan Yesus Kristus itu tak terbatas? Bagaimana kita mengenalinya? Ya, saya mengatakan itu tergantung, ya apa ya, kalau komputer itu prosesornya yang ada pada diri kita. Tergantung pada sensor yang ada pada kita, seberapa sensitif kita mengenali bahwa itu adalah penyataan kuasa dan kasih Allah. Dalam firman Tuhan tadi diceritakan, Yesus, murid-muridnya, dan ibu Yesus Maria hadir dalam sebuah pesta perkawinan, hari yang ketiga. Biasanya pestanya 7 hari. Tiba-tiba anggur habis. Bisa dibayangkan, pesta masih berjalan 3 hari lagi, tapi anggur sudah habis. Kita bisa membayangkan betapa keresahan, kepanikan yang terjadi di situ. Nah, dan tuan rumah tahu, semua tamu juga tahu mereka kehabisan anggur, bukan hanya Maria yang tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita, siapa yang tahu Yesus hadir di situ? Mungkin semua orang tahu. Lalu siapa yang menyangka, siapa yang tahu bahwa saat itu nanti akan terjadi sebuah mukjizat? Enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa yang akan membuat mukjizat itu adalah Tuhan Yesus? Juga enggak ada yang tahu. Semuanya panik, berpikir, piye iki, bagaimana ini? Anggur habis. Nah, di tengah keresahan dan kepanikan seperti itu, Maria datang pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dari sini sebenarnya kita tahu bagaimanakah kedekatan relasi antara Maria dengan Yesus. Pengenalan Maria akan Yesus. Walaupun jawabannya Yesus menjawab saatku belum tiba, tetapi Maria meneruskan kata-katanya kepada pelayan. Apa yang diperintahkan, lakukan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dari sinilah sebenarnya Maria mengenali betul siapa Yesus. Yesus sebenarnya saat itu juga tahu kuasa apa yang ia miliki. Yesus juga tahu bahwa kasih kuasa kemuliaannya itu harus dinyatakan, harus dikenali oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, jadi Maria dan Yesus itu sama-sama tahu bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, ketika masalah teratasi, siapa yang disanjung? Siapa yang disanjung? Yesus kah? Ternyata yang punya pesta. Kamu itu hebat. Sampai hari ini masih menyajikan anggur yang baik. Tetapi ketika masalah teratasi, kira-kira apa yang mereka katakan? Kalau di lingkungan kita, mungkin mereka mengatakan, oke, saudara-saudara, masalah sudah beres, pesta kita lanjutkan. Nah, mungkin sambil musik, kan gitu. Pesta berlanjut, tetapi ya sudah lewat begitu saja gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi bagaimana kita mengenal kasih Allah? Ada jawaban yang senantiasa didengungkan dan itu benar. Jawabnya adalah bagaimana Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberikan juru selamat. Ya, saya pun mengamini akan hal itu. Tetapi ketika kita minta, apa ya bukti kasih Allah yang saya alami? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 4 hal. Bagaimana Allah menyatakan kasih dalam kehidupan kita? Yang pertama jelas, Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itulah yang menuntun kita, menerangi kita, membawa kita pada keselamatan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, ini, ya, makanya saya senang ketika tadi di situ kok ada kitab sucinya gitu, wah cocok gini. Artinya sebenarnya melalui kitab suci ini kita diajarkan bagaimana Tuhan mengasihi kepada manusia. Yang ketiga, alam raya yang kita tinggali, itu pun juga penyataan kasih Allah. Dan di situ juga menyatakan kuasanya. Alam raya dengan segala hukum-hukumnya. Siang itu terang, malam itu gelap. Itu adalah penyataan kasih karunia. Jadi enggak akan dibalik. Nanti mulai tanggal 1 Februari, kalau siang itu gelap, kalau malam itu terang. Enggak. Sekali lagi itu bagaimana cara kita menghayati akan kasih Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa penyataan kasih? Itu ada di dalam diri kita. Apa yang Tuhan berikan? Kecerdasan. Ya. Kecerdasan. Dengan otak kita, akal budi, dengan hati kita. Itu sebenarnya harus kita manfaatkan untuk merenungkan, untuk mengenali bagaimana Tuhan itu menyatakan kasih-Nya. Ya. Kecerdasan ada berapa? Ada 4 kalau tidak salah. Ya. IQ, EQ, apalagi
ya 3 atau 4 itu. Jika kita mengelola itu dengan baik, saya percaya kita akan mengenali setiap penyataan kasih Tuhan. Atau mungkin ada yang mengatakan ketika dalam peristiwa tadi, kenapa Maria yang datang pada Yesus? Mungkin ada yang mengatakan, lah Maria kali Yesus itu setiap hari ketemu Pak. Setiap hari berkomunikasi kok Pak. Iya. Pertanyaannya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Dengan perjumpaan setiap hari ternyata Maria dan Yesus saling mengenal, tahu bagaimana dan apa yang akan yang dikehendakinya. Jadi bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan. Demikian halnya dengan perjamuan kudus yang akan kita nikmati. Di situ bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi sesungguhnya kita diajak untuk mengenal, kita untuk mengenang bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban kepada kita. Yang penting adalah kita mengenang dan mengenali bahwa di dalam perjamuan itu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Termasuk kenapa anak-anak pun juga diundang. Agar sejak dini mereka pun juga mengenali kasih Tuhan atas mereka. Jadi, saudara-saudara dikasih Tuhan, semakin dalam pengenalan kita akan Yesus, maka semakin nyata kasih yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuki di dalam pelayanan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah.
Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan sepenuh hati dan dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya mengingatkan dan menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Untuk jemaat yang sudah dipilih, silahkan untuk menempatkan diri. Silahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, marilah kita masuk di dalam saat hening. Di dalam saat hening, kita mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara, senantiasa disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Terimalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya bertanya, adakah yang belum menerima roti? Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, makanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya bertanya, adakah yang belum menerima anggur? Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing hendaklah di dalam hati mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita timpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyataan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami melalui sakramen perjamuan saat ini. Biarlah dengan ini ya Tuhan, kami senantiasa mengingat akan kasih Tuhan, mengenali kasih Tuhan, dan kami nyatakan kasih itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, dipersilahkan duduk. Persembahan ini kita dasari dari Roma 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 365C, bait pertama sampai kedua. Bagimu, pun waktuku pakai
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Berdoa saya antarkan. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas kasih setiamu, atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema, dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami sehari-hari dan kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan selalu Kau berkati, sehingga hamba-Mu ini Tuhan dapat menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Berkati pula ya Tuhan persembahan yang telah kami persembahkan, sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan, sedikit dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Kau berkati persembahan kami ini dengan berlimpah, sehingga dapat menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati pula Tuhan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah hamba-Mu ini Tuhan dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik mungkin untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menutup doa kami Tuhan, biarlah kami mengucapkan doa kami Tuhan yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Senantiasa lihat dan kecaplah betapa besar kasih dan kuasanya Tuhan itu. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini dan selamanya. Amin. Imanku teguh, suka duka
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sedikit tambahan buat warga jemaat yang tadi belum sempat nyoblos, jangan lupa untuk nyoblos setelah ibadah ya. Yang belum, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.